Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan desain dan organisasi pengembangan kurikulum belakang. Untuk membangun Indonesia yang lebih maju, perlu dipersiapkan generasi-generasi muda yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang mumpuni dalam suatu bidang. Pendidikan yang bagus sangat diperlukan untuk membentuk generasi yang melek teknologi dan pengetahuan. Mengingat kondisi dewasa ini dihadapkan dengan berbagai kemajuan yang pesat dalam segala aspek. Agar pelaksanaan pendidik di suatu lembaga dapat tertata dan memiliki arah yang jelas serta terkoordinasi dengan baik dan sistematis, maka perlu adanya pengelolaan kurikulum agar dapat meraih tujuan pendidikan yang diinginkan. Perlu adanya kajian teoretis dan praktis dalam mengelola kurikulum agar dapat searah dengan perkembangan budaya manusia dan juga kemajuan itu. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah bahan pelajaran yang akan diajarkan pada peserta didik. Organisasi kurikulum termasuk dasar yang penting dalam pembinaan kurikulum. Organisasi kurikulum memiliki ikatan kuat dengan tujuan pendidikan yang ingin diraih. Hal ini dikarenakan organisasi kurikulum ikut menentukan aspek-aspek yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum, organisasi memiliki peran sebagai cara atau langkah untuk menentukan pemilihan dan pengorganisasian berbagai pengalaman belajar yang diadakan oleh lembaga pendidikan. Suatu organisasi sangat diperlukan untuk memulai proses manajemen, yaitu yang pertama, organisasi perencanaan dilaksanakan oleh lembaga pengembangan kurikulum atau suatu tim pengembangan kurikulum. Yang kedua, organisasi dalam rangka pelaksanaan. Yang terakhir, organisasi dalam evaluasi kurikulum. Dalam pemilihan dan perorganisasian kurikulum diperlukan suatu produser seperti employee. Yang kedua, buku mata pelajaran. Yang ketiga, survei pendapat. Yang keempat, studi kesalahan. Yang kelima, mempelajari kurikulum lainnya. Dan yang keenam, analisis kegiatan orang dewasa. Yang ketujuh, fungsi-fungsi sosial. Yang terakhir, minat dan kebutuhan remaja. Itu organisasi kurikulum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi. Dan yang ketiga, kurikulum bidang studi. Yang keempat, kurikulum terintegrasi. Dan yang terakhir, kurikulum inti. Selanjutnya akan dibahas. Baik, selanjutnya B. Desain pengembangan kurikulum. Desain kurikulum merupakan pengorganisasian tujuan, isi serta kegiatan belajar yang akan dijalani oleh peserta didik pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar berbagai unsur kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Desain kurikulum diartikan sebagai susunan dari berbagai unsur kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Dalam organisasi kurikulum, desain kurikulum berhubungan dengan organisasi horizontal dan organisasi vertikal. Selanjutnya, menurut Sailer mengajukan ada beberapa prinsip sebagai acuan dalam mendesain kurikulum sebagai berikut. 1. Memudahkan dan mendorong pemilihan serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang mendasar bagi pencapaian prestasi belajar. 2. Berisi semua pengalaman belajar yang bermakna dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan, khususnya baik peserta didik yang belajar dengan bimbingan pendidik. 3. Menyediakan kesempatan bagi pendidik untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah.
Para pengembang kurikulum telah mengonstruksi kurikulum menurut dasar-dasar pengategorian berikut. 1. Subject Centered Design. 2. Learner Centered Design. 3. Problem Centered Design. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Prinsip integrasi. 2. Prinsip keseimbangan. 3. Prinsip persamaan dan pembebasan. 4. Prinsip pendidikan kontinu berkelanjutan. 5. Prinsip keutamaan dan kemaslahatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.